Sobat Ambiar yang punya suami, yang punya istri selalu baik-baik saja, tidak ada berantem, kalaupun berantem semua baikan berdamai. Benar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah kecil jadi kecil, masalah besar hilang aja. Amin. Mohon maaf, kebalik. Kenapa kita berharap suami istri yang menyaksikan baik-baik saja? Karena bintang tamu kita pagi hari ini adalah seorang suami dan seorang istri yang sangat hebat dulu. Menginspirasi kita semuanya. Ya, kamu sebagai seorang istri, apa pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan dari seorang AA, suami kamu? Jadi menjadi seorang istri pengalamannya. Iya. Aku punya baby, jangan AA dulu, jangan suami dulu dong. Aku Ngejahitin punya baju baby. dari belakang. Enggak, aku punya baby dari kecil masih bayi yang aku rawat, yang sekarang sudah besar umur 13 tahun. Aku punya suami, aku suka mandiin, aku suka masakin. Wow, luar biasa. Lu suka mandi suami lu? Iya. Itu suami apa keris lu mandiin? Apa pengalaman King Nasar pernah menjadi suami apa yang tidak akan pernah bisa dilupakan? Siapa? Suami? Iya. Pernah jadi suami kan? Pernah jadi suami apa Saya? yang? Iya. Saya jadi istri. Oke, kita akan langsung hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Seorang istri, seorang ibu yang sangat hebat. Bukan hanya mengurus keempat orang anaknya, tapi menjadi ibu sambung bagi keponakannya. Artis cantik yang baik hati, senyuman manis yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Mona Ratuliu. Halo, apa kabar? Mona Ratuliu. Iya, terima kasih Kak udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama, terima kasih kembali. Pagi-pagi luar biasa loh. Guys, ayo guys. Lihat wajahnya Sobat Ambiar, tidak ada yang berubah. Benar. Dari 20 tahun lalu tetap seperti ini. Kayak Levi loh mukanya, Mau tahu nggak putih-putihnya. tipsnya? Tipsnya apa? Punya anak 5. Mari kita coba ya. Awet Kita muda terima ya. kasih nggak Kami sih? semua di sini. Bukan hanya kami, mohon maaf. Ayo produser, eksekutif produser. Lu pada teriak lu tadi lo sini lo. Ayo, sini lo. Lu pada teriak ya. Tolong kondisikan, Ayo, tolong. ayo. Kami semua di sini para host, produser dan eksekutif produser mau mengucapkan Terima kasih. Udah. Ngefans banget sama Kak Mona katanya. Tapi Kak Mona tadi ya, padahal yang banyak bicara itu Pak Ipe loh tadi di belakang. Pak Ipe giliran kita aku tahu takut sama istrinya begini guys. Pak Ipe. Sebenarnya nggak usah ke sana, ke depan juga bisa ya Iya, gini. iya benar. Kayak terlalu gimana gitu ya. kan. Istrinya nonton soalnya. Ya, Kak Mona Ratuliu kita mau kasih lihat dulu sebagai seorang panutan inspirasi buat kita semua. Waduh. Ini sosok hebat seorang Mona Ratuliu menjadi seorang ibu. Seperti apa perjuangan? Ini dia. 5 anak loh. Banyak ya? Banyak loh. Apa sih Hebat rasanya ya. tuh ngurus 5 anak gitu sekarang lagi diurus Rame. sama Mona Ratuliu? Sebenarnya tadi pengen punya anak 2, 3 aja sebenarnya udah. Oh ya nambah lagi ya oke deh. Nggak nyangka sih sebenarnya karena kan dari yang nomor 3 ke yang keempat aja bedanya udah 8 tahun ya. Udah jelas-jelas tuh kalau memang kebobolan. Terus tiba-tiba ya ada kejadian lah ya yang membuat akhirnya mesti ngasuh ponakan sekarang. Jadi mendadak di pandemi ini anaknya tiba-tiba 5 gitu. Jadi ya udah dijalanin aja. Repot sih repot. Termasuk sih. dengan ponakan ya. Termasuk sama ponakan. Oke, kalau anaknya berarti 4 kan Jadi ya? 4 plus 1 ya. 4 plus 1. Apa sih tantangan gitu ngurus 5 anak sekaligus? Sebenarnya sih yang 3 kan udah gede-gede banget ya. Ada yang 18 tahun, ada yang 12 tahun, yang ketiga juga udah umur 9 tahun. Mereka sih sebenarnya ya udah banyak mandirinya lah ya, walaupun kadang-kadang kayak PR paling masih nanya gitu-gitu ya. Cuma yang keempat dan kelima ini kan 1,5 dan 4 bulan. Ini sih sebenarnya yang akhirnya jadi kadang rebutan Masih kecil gitu. banget ya, Kak, itu masih. Iya, lagi gendong yang 4 bulan, yang 1,5 tahun pengen digendong juga gitu. Pasti berebut ya. Berebutan sih. Itu gimana capek nggak Kak ngurusin begitu Kak? Kalau capek sih capek ya, cuma kalau karena lagi pandemi nggak ngapa-ngapain juga, jadi ya jadi hiburan sih malah ya di rumah. Cuma
karena aku udah punya anak yang umur 18 sih ya, jadi kayaknya cepet banget loh waktu berlalu, jadi aku nikmatin aja yang 2 ini. Berarti udah kayak adik kakak dong ya, umur Udah 18 pasti. tahun. Tapi kan namanya orangnya pasti butuh waktu untuk sendiri. Itu Iya waktu sih. sendirinya gimana sih kalau kamu? Sekarang sih lagi nggak terlalu ada ya waktu buat sendiri, cuma kadang-kadang disisihin kalau malam. Biasanya mereka tuh jam 9-10 udah pada sepi deh, udah pada tidur semua. Biasanya di situ lah ya kalau Me time-nya mau di situ ya. selonjoran, mau nonton-nonton Sayang-sayangan sama apa. suami gitu ya, Kak? Iya, Sekali di situ lah jalan-jalan tuh pokoknya. pasti pas duduk tuh ya. Oh, baru Itulah duduk. hebatnya seorang ibu ya. Maksudnya tuh kalau ngurus anak bisa kadang-kadang ada yang gendong sini, gendong sini. Ada yang kalau dulu mah ada film Jepang namanya Oshin tuh. Iya benar, Sambil digendong depan nyuci anak belakangnya. digendong di sini, yang sini di sini. Hebat loh maksudnya. Iya. Sekali jalan-jalan tuh, aduh. Iya benar. Pasti begitu. Kompak semua kayaknya ya. Pengen jadi ibu aku. Kok pengen jadi ibu sih? Merasakan apa ya seorang ibu. Tantangannya mengurus anak banyak itu gimana Kak? Sebagai seorang ibu. Ya bagi-bagi waktunya ya, walaupun mau anak 5, mau anak 10 tetap aja waktu kan 24 jam ya. Iya. Jadi walaupun ada yang umur 18 tapi kadang-kadang mereka kan masih butuh waktu kita misalnya mau curhat, sementara si adik nangis, ada aja sih. Sebenarnya lebih ke bagi-bagi waktu, cuma aku tahu kok anak-anak tuh kalau kita berusaha yang terbaik mereka ngerasain sih ya. Bener. Mereka pasti tahu ya walaupun kurang-kurangnya pasti banyak Iya. ya. Ibu mah nggak ada yang sempurna, udah nggak apa-apa pokoknya kita usahain yang terbaik. Misalnya bunda aku mau curhat bentar ya, aku boboin adik dulu ya gitu. Nanti habis boboin adik aku balik lagi, gimana mau curhat apa, walaupun di tengah curhat misalnya tiba-tiba yang satu teriak, tapi setidaknya anakku tahu lah kalau aku tuh berusaha yang terbaik buat mereka lah. Dan menyisihkan waktu untuk setiap anaknya Iya. gitu ya. Tapi Mona ini memang hebat sekali loh. Dia selalu speak tentang parenting ya, seperti apa dan menjadi inspirasi buat ibu-ibu muda ya khususnya ya. Aku tahu sih soalnya jadi ibu tuh emang gak mudah sama sekali. Exactly. Kita tuh bingung, banyak bingungnya karena kan jadi ibu gak ada sekolahnya sementara tantangannya kan banyak banget ya. Jadi makanya setiap yang aku rasain tuh selalu aku share gitu ya, terutama yang menyemangati deh. Misalnya gini, emang capek sih gitu punya bayi, tapi bayi tuh cepet banget loh masa bayi ini lewatnya. Nikmatin bener-bener karena emang suatu saat kita tuh kangen. Waktu anak-anak masih kecil ya kan, kayak aku lihat Mima udah umur 18 gitu. Bunda aku tahu gak sih aku kan udah dewasa, aku udah umur 18. Enggak, kamu masih kecil gitu, rasanya tuh aduh ini anak kemarin kayaknya masih kecil gitu. Jadi Cepat itu yang aku gitu suka ya. Kakaknya share. juga ikut ngasuh adik-adiknya enggak? Ikut. Oh ikut ya. Ikut, makanya aku kadang-kadang kalau enggak aku jadi nggak punya waktu buat makan ya. Jadi kadang-kadang aku titipin gantian gitu ya Kak. aku titipin mereka dulu biar aku makannya bisa biar nggak keganggu gitu. Iya, Mereka ya udah gede juga, udah ngerti, udah paham ya ngebantu mamanya. Tapi ada kecemburuan gak sih antara anak yang satu dengan anak yang lain? satu, walaupun udah gede 18 tahun atau yang lainnya yang umurnya udah lumayan gede juga, pasti ada gak sih? Namanya juga manusia, anak-anak juga ya. Iya. Kalau yang gede-gede ditanyain sih katanya enggak. Cuma yang kecil 2 ini pasti cemburu-cemburuan sih. Yang kecil banget udah mulai nangis kalau lihat aku gendong kakaknya juga. Jadi ya si kecil 2 ini aja nih yang ngatur kecemburuannya agak susah. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan deh. Karena memang tadi Kak Mona juga cerita bahwa memang sekarang ini sedang mengasuh anak dari kakaknya Kak Mona ya. Namanya ponakan Balin jatuhnya. ya, ponakan betul. ya. Bahkan menyusui juga Iya, untuk iya. Balin. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar. Berbela sungkawa ya Kak, kami semua berempat. Ada kasih. perasaan bahagia juga, dapat rezeki dari Allah, baby kecil Alhamdulillah, itu ya Kak ya. alhamdulillah. Iya, nggak nyangka sih karena maminya Balin nih sehat banget ya. Dia tuh makan sehat, olahraga gitu ya. Jadi begitu pas dengar kabar almarhum ini kena COVID, aku sih santai-santai aja gitu karena dia bilang juga nggak apa-apa kok, cuma demam meriang sedikit sama badan pegel-pegel gitu. Terus besokannya udah nggak meriang, tinggal pegel-pegel gitu. Tiba-tiba di hari kelima saturasinya drop di 70 dan langsung harus melahirkan padahal belum waktunya waktu itu. Makanya Balin tuh prematur. Oke. Jadi baru usia kandungan 33 minggu, mesti cepet-cepet dilahirin karena ibunya juga udah susah nafas kan, apalagi bayinya ya, berarti oksigennya nggak sampai kan ke bayinya. Langsung melahirkan, setelah itu ibunya langsung masuk ICU pasang ventilator gitu ya. Balin juga waktu dilahirkan udah biru sih, udah nggak nafas juga karena mungkin udah susah oksigennya juga ya. Cuma alhamdulillah Balin selamat, tapi ibunya cuma bertahan 2 hari waktu itu gitu. Jadi Balin di NICU waktu itu juga lama ya. Pokoknya keluar rumah sakit tuh sejak lahir tuh baru 3 minggu. Udah 3 minggu baru keluar rumah sakit gitu. Nah waktu itu terus terang kita semua kebingungan sih karena kan plan tiba-tiba berubah ya. Iya. Terus aku ngajuin sih ke kakakku, aku kan masih ASI. Balin nih kemarin sempat ditanyain ke dokternya dapat ASI nggak, katanya
Sufar dulu ya Bu, soalnya kita juga bingung ya waktu itu lagi Delta juga ya, mau donor ASI juga kan Deg-degan deg-degan juga gitu. Jadi ya aku pikir biar setidaknya dapet lah ya setetes 2 tetes, boleh nggak dititipin dulu ke aku gitu. Alhamdulillah keluarga ibunya setuju, kakakku juga setuju, jadi sementara tinggal dulu sama kita gitu. Sampai sekarang Balin masih tinggal Masih sama kamu. masih tinggal sama kita. Tapi papanya nggak papa ya. Berarti papanya itu adalah kakaknya Kakakku Kak ya, Muna ya. kakakku. Jadi kadang-kadang sering datang sih, kalau weekend biasanya datang gitu. Sering nginep juga di rumah. Apa sih rasanya ya ketika memberikan ASI langsung, secara langsung, bukan untuk anak sendiri? Iya, ini pengalaman pertama juga sih buat aku ya. Apa ya, aku sih rasanya seneng sih ya, lebih walaupun ya kadang-kadang sedih juga gitu ya. Kadang-kadang aku sama mamiku kan juga tinggal di rumah ya, bantuin ngerawat bayi-bayi ini ya. Terus dia bilang, ya ampun ini kalau ada ibunya seneng banget kali ya, karena kan lucu banget Balin itu gitu. Kadang-kadang kita sedih juga sih, cuma kita lebih banyak fokus ke rasa senengnya ya, karena akhirnya Balin dapat ASI juga, terus kita bisa ikutan ngerawat gitu ya. Jadi nggak terlalu kepikiran lah ya. Ya banyak happy-nya sih. Tapi alhamdulillah air susu kakak bisa keluar buat baby ya kak. Alhamdulillah, ya aku sih sebenarnya nggak mikirin ya, pokoknya setidaknya Balin dapat ASI. Sebenarnya ASIku tuh nggak cocok buat Balin karena kan sebenarnya ASI buat newborn sama ASI buat kayak anak seumuran Numa yang umur 1 tahun tuh ternyata komposisinya beda. Aku juga baru tahu. Kalau yang buat newborn tuh lebih banyak lemaknya. Makanya akhirnya aku pelan-pelan cari donor ASI buat Balin yang ibunya tuh punya anak umurnya sama-sama Balin gitu. Udah karena mesti tes lab segala macam kan. Sekarang sih udah dapat donor ASI sih Balin. Kalau waktu itu sih cuma ya istilahnya vitamin lah ya. Setidaknya dia dapat lah ASI gitu. Apa sih rasanya ngegendong 2 Iya. anak, 2 bayi sekaligus menyusui, yang 1 tahun, yang 1 baby born masih baru lahir gitu tuh gimana sih gitu? Awalnya aku nggak berani nyusuin Balin di depan Numa karena takut Numa cemburu kan ya. Cuma kan lama-lama nggak bisa ngatur waktunya juga susah gitu. Akhirnya coba deh bareng gitu. Ternyata Numanya oke, mau sharing gitu. Jadi ya awalnya rasanya kayak ibu kucing ya. Kayaknya banyak banget anak kayak gitu. Cuma ya dinikmatin aja lah karena akhirnya punya momen kayak gini gitu. Kan nggak pernah ngerasain seumur hidup gitu. Orang-orang pilihan ya kak. Gimana tanggapan suami kakak melihat keadaan yang saat ini? Justru aku pertama kali curhat sama suamiku sih, sama sayang boleh gak sih kalau Balin aku susuin dulu gitu. Oh aku juga kepikiran yang sama gitu, ternyata dia punya pemikiran yang sama gitu. Karena kan anak-anak kita emang dari dulu ASI 2 tahun, jadi yang kepikiran begitu Balin ibunya meninggal tuh yang kepikiran, terus dia gak dapet ASI ya gitu. Jadi suamiku juga mikir yang sama ternyata. Kebetulan dia juga seneng sih, seneng baby, seneng anak-anak, jadi dia ikutan happy. Tapi kalau Numa, apalagi Numa masih kecil, masih belum paham gitu, ada sempet rewel-rewelnya dulu gak sih di awal-awal ketika ngeliat, ini siapa nih kok dia nyusuin ke mama aku juga gitu. Pasti ada perasaan gitunya gak sih, nangis segala macam ketika barengan gitu? Awal-awal malah Numa gak rewel karena kayaknya dia pikir tuh boneka kali ya. Dia gak ngerti Atau kayaknya. kakak kasih pengertian dulu mungkin sama si Dede? Iya Numanya juga masih kecil banget sih. Sekarang malah nih, karena mungkin Numanya udah makin gede ya. Udah 1,5 tahun. Jadi udah mulai cemburu kalau Balin aku gendong gitu. Jadi udah mulai didorong adanya. Kalau dulu nyusu bareng mau, sekarang tuh gak boleh digendong bundanya gitu. Sekarang nih mulai nih timbul kecemburuan. Kalau yang lain, anak-anak yang lain gimana? Oh yang Kakak-kakaknya? lain happy malah. Lihat kondisinya Balin juga kan ya, mereka juga tahu Balin nggak ada ibunya, jadi ya happy bisa diurus bareng. Karena udah paham, udah mengerti ya. Balin ini ternyata adalah adik sambungnya dari Keisha Ratulio. Betul. Betul ya. Jadi papanya Keisha Ratulio menikah lagi, kemudian lahirlah Balin. Betul. Sang istri atau mamanya Balin meninggal ketika dalam keadaan terpapar COVID-19. Iya, betul. Seperti itu ya. Terus katanya ini yang kita dengar ya, kalau Keisha-nya sendiri gimana sih sama Balinnya? Apakah awalnya karena namanya ya kita nggak tahu ya, bukan adik kandung, adik sambung, ada perasaan sempat tidak mau mengasuh pada awalnya atau menerima aja? Dulu sih aku juga baru tahu kemarin Keisha ngajakin aku bikin vlog yang ngobrol-ngobrol lah tentang Balin gitu. Tadinya kan kita nggak sempat ngobrol sebenarnya karena kan riuh ya masalah mesti jemput nih apa ngurus. Jadi nggak sempat hati ke hati tuh belum sempat ngobrol. Begitu Keisha ngajakin bikin vlog, dia baru kasih tahu juga ya namanya anak sama bapak ya. Bapaknya mau nikah lagi kan buat anaknya juga nggak mudah gitu. Betul.
waktu itu komunikasinya nggak cukup sama sekali karena kan papanya Keisha tuh menikahnya tuh pada saat pandemi ya, jarang ketemu sama kita juga, mau ketemu juga takut-takut gitu, jadi komunikasi kurang. Terus papahnya udah menikah, makanya Keisha sempat bilang, papa nih aku belum terlalu kenal sama Tante Ulan sebenarnya, cuma tiba-tiba udah punya anak gitu, masih agak ya gimana-gimana gitu. Tapi ternyata begitu Balin lahir, Keisha juga tahu banget ya kalau memang mamanya Balin tuh baik banget gitu, ke Keisha juga hubungannya juga baik gitu. Jadi ya begitu Balin lahir, apalagi Balinnya juga lucu, sekarang malah Bunda aku mute juga nih Bunda, lama-lama di Instagram posting Balin melulu, kata dia kan lagi tinggal sama mertuanya di Bogor kan jauh ya sama rumah aku jadi pengen ke Bunda terus capek kata gitu. Jadi ya sekarang sih dia deket, malah sering kangen sama adiknya. Kita punya satu artikel ya, Kak Mona boleh tanggapi artikel yang satu ini, boleh kita keluarkan. Akui sempat tak mau asuh Balin, tangis Keisha Ratuliu ungkap penyesalan. Gimana itu Kak tanggapannya? Iya, kita kan juga sebenarnya papanya Keisha sama ibunya Balin ini kan menikah juga udah sebentar banget sih ya, baru setahun. Jadi kita juga masih dalam masa penyesuaian ya. Kalau aku mungkin lebih cepat kali ya, tapi kalau Keisha kan karena anak ya jadi lebih pelan-pelan lah gitu. Iya. Ada penyesalan lah. Ya ampun aku belum deket sama Tante Ulan, maksudnya belum yang kita pergi kemana gitu liburan bareng, belum ngapa-ngapain tuh Tante Ulannya udah nggak ada. Itu ada penyesalan kayak gitu. Aku juga ada kok penyesalan kayak gitu. Terus juga sempet karena ada konflik sama papahnya, jadi ya aku nggak mau udah deh gitu kan. Ada Itu tuh, gitu-gitunya ya. gitu-gitunya terus dia keinget lagi, ampun aku nyesel pernah punya perasaan yang seperti Tapi itu. sekarang suka nengokin adiknya Keisha. Oh sering banget, sering ya. banget dia nengokin adiknya. Terus ya itu malah sering kangen, baru kemarin terus datang lagi padahal kan dianya juga jauh. Sempat adiknya juga sempat nginep di tempatnya Keisha juga di Bogor. Intinya hubungan silaturahminya bagus. Baik ya, ya, berjalan lancar. Bagus ya Kak. Kak Mona, kita mau kasih lihat artikel lagi, ini kedekatan di antara keluarga ya. Dikira ibu Keisha Ratuliu, Mona Ratuliu, orang-orang bilang anakku di luar nikah. Allahu Akbar ya, biasa neti ya Kak ya, ada-ada aja ya Kak. Keisha kan lahirnya tuh pas aku umur 18 apa ya 17 ya kalau nggak salah. Aku lagi Masih SMA. ABG-ABG-nya ya. Live ABG terus aku nggak punya adik, cuma berdua aja kan sama kakak. Aku nggak punya adik, jadi begitu ada Keisha tuh, wow pokoknya excited banget, syuting dibawa kemana, ditenteng ke mall, ditenteng. Jadi pacaran sama Indra tuh ada yang nyempil selalu tuh di tengah-tengah, makanya ya nggak heran juga ya. Dulu kan nggak ada sosial media ya, jadi tiba-tiba orang, ih siapa tuh gitu kali ya lihat di mall. Lebih Jadi galak ya disangka- Kak. disangka Kak Mona anak gimana sih, kan dari kecil nih umur 17-18 tahun kemudian Keisha lahir, berarti kan ditenteng kemana-mana, deket banget dari kecil sampai sekarang. Terus ngelihat sekarang Keisha sudah menikah tuh gimana sih? Oh sedih banget waktu Keisha nikah tuh, aku nangis bombay lah pokoknya, bener-bener ngerasain kayak ibunya anaknya nikah aja gitu. Sekarang apalagi udah mau lahiran ya, jadi kan bentar lagi aku punya cucu ya. Gitu yang lihat dari kecil sampai gede, pasti nggak berasa banget. Tapi kalau wejangan dari seorang Mona Ratuliu untuk Keisha tuh apa? Kan udah mau menjadi seorang ibu nih sekarang Keisha. Apa ya, aku sih biasanya kasih wejangan kalau dia tanya aja. Kalau dia nggak tanya, aku nggak pengen yang kayak cerewet gitu loh. Jadi ya kalau dia tanya, biasanya aku kasih tahu informasi apa aja deh yang dia mau tahu. Ya, tapi kemarin ketika Keisha sempat kena, ya biasalah, namanya juga netizen ya. Kadang komen yang penting, kadang yang penting komen ya. Kebanyakan gak pentingnya netizen tuh kalau Betul, komentar tuh. betul. Ini ada komentar dari Keisha Ratuliu untuk komentar netizen. Dihujat netizen karena pilih lahiran Caesar. Sesar. Caesar. Alright. Gak ada. Keisha. Dengar ya. Gak ada. Nih tuh dihujat netizen karena pilih lahiran Sesar. Keisha Ratuliu yang lahiran gue yang bayar, gue repot deh karena gak ada Kaisar. Ngomong Sesar mah Sesar aja Karen. Gak, karena Caesarnya itu jangan C-nya besar dong. Itu Ya. kayak nama orang. Ya masa artikel nulisnya pakai huruf S? Itu cara baca gue, saya gue. Ya mohon maaf kepada dokter mata, Mana sih? barangkali mau endorse teman kita ini matanya sudah plus ya. Mohon
marah-marah aja. Lalu bagaimana Kak Mon? Aduh, iya Keisha gitu deh kelakuannya tuh ya, yang bayar gue yang repot deh kalian gitu tuh emang dia kalau ngomong gitu belak-belakan, biarin aja. Aku sih cuma ketawa-ketawa aja. Cuma ya Keisha sih sebenarnya aku tahu ya dari awal tuh dia pengen lahiran normal. Cuma emang galau ya kalau lagi pandemi gini kan. Ya gimana nih Bunda waktu itu gimana? Aku juga biasanya aku lahiran normal. Terus kemarin waktu pandemi aku putuskan sesar. Karena zaman pandemi aku lahiran gak boleh ditemenin suami. Kebayang gak sih lagi kontraksi gitu tuh suaminya gak ada kan. Lah gimana nih ya? Akhirnya aku juga pilih sesar waktu itu. Si Keisha Itu bukan galau-galau. pilihan dari dokter ya Kak, tapi memilih sendiri. Iya karena sesar pun aku waktu itu gak ditemenin sama Indra. Tapi ya minimal prosesnya kan gak lama ya. Kalau normal aku waktu itu normal kontraksinya 18 jam. Bayangin gak sih kalau gak ada suaminya 18 jam mules-mules gitu kan bingung ya gitu. Benar. Nah Keisha nih galau. Pada saat dia lahiran kan nggak tahu kondisinya kan kayak apa gitu. Jadi ya nggak tahu deh, sempet pengen normal terus sesar, normal lagi, sesar lagi, endingnya keputusannya dia menurut aku udah yang terbaik deh. Ya, kita doakan ya buat Keisha Ratulio semoga diberikan kelancaran. Coba kalau Dewi bersih, kalau Dewi nanti hamil, amin insya Allah ya. Amin, Kamu amin. mau lahirannya normal atau sesar? Normal lah. Pengennya. Kalau Kak Dewi mah kuat karena Kuat, tenaganya tuh. pasti. Ya amin, kan kita tidak tahu ya Dia Kak. ngeden mah langsung loncat kali bayinya. Dia mah kuat. Dia kuat, suaminya yang nggak kuat ya. Nanti kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi aja. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.